kepada sunnah. Itu yang dimaksud dengan bikalimatin fa'atammahunna, ai at-tariqatus syari'iyyah, at-tariqatus syari'iyyati, yaitu jalan syariat, yaitu pembelajaran dalam agama Islam. Itu yang dimaksud dengan tariqatus syariah. Khamsun fi raqsin, sunnah itu 5 di bagian kepala. Wa khamsun fil badani, dan 5 perkara ada pada jasad atau badan kita. Fa ammal khamsu, dan adapun bermula yang 5 fi raqsi, pada bagian kepala, fahia, yang pertama as-siwaku, bersugi. Tahu bersugi? Apa kena bersugi dulu? Osok gigi kena bersugi, siwak ini balik. Apa kena siwak? Sikat gigi disikat, gigi dicuci. Mulai dari sebelah kanan 3 kali gosok, baru pindah ke sebelah kiri. Maka ini adalah hukumnya sunnah bagian kepala apa? Kepala bagian kepala manusia, bukan kepala kambing. Lamun dek bersugi berarti siapa? Kambing. Tahu bebek? Di wasikat gigi daun bebek, berarti lamun wasikat gigi sama mama berarti bonamun alias bebek. Maka amalkan salah satu sunnah baginda Rasulullah di bagian kepala manusia, yaitu sikat siwak, sikat gigi ya. Tadi saya jam 2 di WA sama tuan guru, saya ada acara, ada ya di mana jawab mas selesai kan, itu banser ban julu kiri kempes kita maju, ban kanan kempes kita maju, belakang kempes kita maju. Kalau 4-4-nya jalan kita santai ya. Lanjut ya, ngemus kanan karena Masya Allah. Itu yang pertama. Wal madmadatu, berkumur, bukan berkumur sedang wudhu saja, tapi setiap kita bangun tidur harus berkumur. Ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum berkumur sehabis makan, sebelum tidur, sesudah tidur, sesudah bicarakan orang, berkumur biar tidak melekat apanya, bekas-bekas gibahnya ya. Tolong berkumur ya, banyak berkumur. Lawan mundoy tak ada berkumur, maka orientasinya menghilangkan bau mulut. Maka sama sepaket dengan siwak. Ketika kita menggosok gigi pasti berkumur. Badek sanina ini kira belat harus sikat gigi badek. Nggih, ini mama ini coba. Itu baru yang kedua. Lanjut. Wal istinsya'u, memasukkan air ke lubang hidung. Itu disebut dengan al istinsya'u. Istinsyaq. Masukkan air ke lubang hidung.
Lamun ndek mele seteruk, ada sebuah penelitian dari ilmu medis. Tahu kenal ilmu medis? Ilmu kedokteran. Tahu kenal ilmu kedokteran? Ilmu kesehatan. Tahu kenal ilmu kesehatan? Ilmu penyembuh penyakit. Tahu kenal ilmu penyembuh penyakit? Ya. Namun ini dia tahu aja keterlaluan. Terlalu, itu katanya ramai-ramai ya, terlalu katanya. Berarti ketika kita menghirup air ke lubang hidung sampai ke zihin kita terasa terus nyat, ya, terus alias nyat alias dingin, maka itu salah satu yang bisa menyebabkan kita terhindar dari penyakit stroke. Apa stroke? Menimpa. Nah, gitu-gitu ya, stroke. Nah, itu ya. Maka kita akan terhindar. Di mana ada sunnahku kata Rasulullah, di situ ada kejayaan. Mana kejayaan, ada kesuksesan. Salah satu kesuksesan jasad ketika kita terhindar dari penyakit mara bahaya 3 perkara. Pertama stroke, kedua diabetes. Kata lain diabetes apa? Kencing mah. Kata lainnya bahasa sasaknya penyakit apa? Penyakit berong. Belum tahu. Oh, ini dengan lain ya. Itu. Maka kita akan terhindar. Yang ketiga yang luar biasa, yang dikasih uang tidak mau, mobil tidak mau, rumah tidak mau, ini penyakitnya. Penyakit apa? Gila. Dengan jogang cuma bengang kepeng dan mele. Apa bengan? Pokok ngemus doang bengan, baru bilang ngemus. Nah, itulah orang gila. Karena orang gila merasa cukup. Selanjutnya, ini bagian kepala dulu ini. Yang seterusnya waqassus syaribi. Syarib itu artinya apa? Kalau jenggot bahasa Arabnya apa? Lihyah. Kalau kumis syaribun. Nah, itu kumis, memotong kumis. Kalau kasun kisun itu artinya gunting, maka wakisun syaribi artinya memotong kumis. Ada dengan ini berdua semen. Ada? Banyak. Arak samrari elek gelogor no mare-mare di berdua semen jadi senina. Demen tahu ibu desa semen, ternyata ibu desa semen di Bantang pina diri ini ibu desa semen. Ngone bau kentiwu mari. Masya Allah. Manusia tidak tentu arah, ya. Nah, itu. Ingat, hari disunahkan memotong kumis itu, yaitu pada hari apa? Hari Jumat. Walhalku dan membasahkan halkum, yaitu bacok. Biasa kita berwudu itu ya, tolong dibasahkan lehernya ya. Begitu. Itu adalah sunnah 5 perkara yang terletak di bagian kepala. Wa nazama ba'duhum, telah menazamkan oleh setengah mereka. Siapa para ulama? Khisalal fitrati,
Astagfirullahaladzim. Kerusak longkak, salah. Longkak ya. Wa ammal khamisu, dan adapun yang kelima, allati adalah yang kelima, bil badani pada bagian jasad, fahia yang pertama natful ibti, bukan abti dibaca karena dalam kamusnya itu ibtun itu artinya ketiak, bulu ketiak. Natafa yang tifu, nakfun, natafa telah mencabut, yang tifu sedang mencabut, natfan sebagaimana cabutan. Cabutan apa? Natful ibti, pertama adalah sunnah mencabut bulu kelelek, bulu ketiak. Bulu apa? Bulu ketiak. Wa taklimul azfari, taklimu itu memotong, mencukur. Wa taklimul azfari, memotong kuku. Saya bilang kuku berarti Dracula, salah satu yang ingin memangsa darah kawan-kawannya dengan mencakar mukanya. Ya, biasa ini bidu ada pola ragam batul nih. Kalau perhatikan kukunya, ini bersangkutan dengan kesehatan kita, ya. Ini bersangkutan dengan kesehatan kita. Baru 10 menit nih, teman. Ya, lanjut. Wahalkul anati. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan halkul anati? Saya tahu. Lupa saya lupa nanya. Ya? Apa? Berarti tidak pernah membaca kamus ini, tidak mau menghafal, ya. Kebasan ini yang ketuanan julukan ini. Apa yang dimaksud yang halqul anati? Apa? Ya? Apa? Apa nih nina-nina dia? Ya? Masya Allah. Coba tolong, kalau kita masih menguasai mufradat 500 ke bawah, berarti kita kesulitan dalam membaca kitab. Perhatikan, itu sering saya omongkan, kalau kita ingin bisa membaca kitab, jalannya kitab itu tolong dekati 1000 mufradat itu, ya, dekati 1000. Masih 300, 400 masih kesulitan, banyak mufradat yang kita tidak tahu. Tadi saja kalau saya tanyakan natafa itu apa artinya, pasti tidak tahu. Kalau dicari dalam kamus pasti ya mencabut sih. Nah, berarti itu tolong adik-adik ya, mana mufradat yang asing itu tolong dicatat dan dihafalkan. Seperti saya terapkan di kelas khusus kelas 3, ya. Tolong itu kelas 3. Kelas 3 khusus, nanti kelas 2 pun naik, kelas 3 kita terapkan seperti itu. Seperti kamus berjalan, supaya bisa menjadi kamus berjalan. Ya. Kita lanjut. Dari mana tadi?
Ani saya tahu namun fal khitan dia itu paling sekandik kanan dia. Ya. Ini satu ini, yang laki-laki saya tanya dulu. Coba yang Mahat Ali, tolong dibantu requestnya. Kita tuh katakan, ya. Kalau wataklimul azfari berarti semua kuku ya, kuku tangan maupun kuku kaki itu sudah dipotong. Potongnya pada hari Jumat. Dan selanjutnya wahalul anati, apa dimanakan? Ya, apa? Sebentar, saya pun blank ini. Ya, saya pun blank. Tokak schedule deh. Si kuat memori jika blank dia dengan cepat tidak. Nanti kita kembali. Saya ingat, pasti saya ingat. Insyaallah. Wal khitanu, selanjutnya al khitanu yaitu memotong kepala bawah dengan kandik, dengan kapak. Ini sunnah. Berkhitan itu memotong kepala bawah dengan kapak itu dulu zaman Nabi Ibrahim dipotong pakai kapak. Ini sunnah bagi laki-laki. Di zaman Nabi Ibrahim ini adalah sebuah sunnah bagi umat lain, tapi ada dua perkara ini wajib bagi umat Islam. Ya, wajib bagi umat Islam. Berarti kalau laki-laki yang belum dikapak kepalanya satu, maka hukum sholatnya tidak sah. Berarti ini adik-adik ini sudah dikapak semua ya. Ya. Wan tekandikan dengan doa nih. Ya. Nah, gitu. Karena ini tidak boleh kita sembunyikan. Tidak ganggu sebut-sebut ya. Tidak boleh kita sembunyikan bahwa ini adalah salah satu syariat Islam. Itu wal istinja, dan selanjutnya adalah istinja. Apa kan istinja? Berkonceng. Dalam berkonceng itu ada istibra. Lamun delek WC ndek dapat kereman dedara atau dedara kereman bajang ndek. Adin lancar. Apa lancar? Buang air kecilnya. Ya, seperti itu. Itu namanya kesempurnaan istinja. Ya. Lanjut. Oh, ini ada bahar tawil. Kita nimbang-nimbang sedikit ya. Bisa ya? Kita nimbang-nimbang sedikit nanti bahar tawilnya. Ditwa tes matan sapi matan kapit lainnya kelait aja ditwa tes. Coba sekarang kita coba tes ya. Masih ingat apa nih? Nah, seperti itu ya. Wa nazama ba'duhum, telah menazamkan oleh sebagian mereka para ulama khisal al-fitrah, yaitu bagian fitrah allati ibtala biha, telah membacakan oleh Allah biha dengan itu ayat Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, biha zainil baitaini, pada ini dua bait, min bahri tawil, dari bahar tawil. Kalau tidak salah bahar tawilnya itu fa'ulun mafa'ilun ya. Nah,
Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Nah, coba kita timbang ya sekali. Melet nimbang, kelait dewan nimbang, bahar tawil. Kebetulan bahar tawil dimolah bahar tawil. Fa'ulun, fa'ulun, harkatnya 3. Maka kita cari harkatnya 3 dalam pembelajaran ilmu aruf. Fa'ulun berarti tamaddama, tamaddama, itu fa'ulun. 2 istansya, 2 istan, mafa'ilun, itu 4 ya. 3-4 kalau rumusnya 3-4. Nah, itu fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Insyaallah masih kita ingat sedikit-sedikit. Karena bahar itu berapa bahar itu? Ini disebut dengan syawahidnya. Kalau kita menimbang itu wazannya disebut dengan syawahidnya dalam matan sapi. Arab masih ingat sekece-sekece deh. Nah, lagu dia lancar lalu, baru arut. Nah, tapi sedikit-sedikit insyaallah masih kita ingat. Tadammat, tamaddama, tamaddmadu, wa istansyaku, qassu lisyaribin. Kalau timbangannya di sini tamadma maf'ulun, 2 istan mafa'ilun, syakuqa fa'ulun, lisyaribin. Nah, dia tadi ternyata di sini kelirunya, saya hidupkan alifnya. Nah, berarti kita tahu tempatnya salah ketika kita membacakan syair tanpa timbangan ya. Berarti timbangan yang benar tamadma maf'ulun, fa'ulun, begitu fa'ulun. 2 stansya mafa'ilun, uqassu fa'ulun, lisyaribin mafa'ilun. Nah, itu yang benar ya. Itu baru timbangannya. Berarti betul ini bahar tawil. Ketika kita coba tes dengan timbangannya, oh betul ini bahar tawil. Dawamu fa'ulun, nah itu. Siwakiwah mafa'ilun, fazalfar fa'ulun, kilisyari mafa'ilun. Berarti ini benar bahar tawil. Bahar tawil rumusnya hitungannya 3-4. Nah, seperti itu. Apanya yang 4? Tema ngaji. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah berkemumur. Nah, seperti tadi itu ya. Berkemumur, istansyaku, memasukkan air di hidung, qassu lisyaribin, memotong kumis, dawamu siwakin, melanggengkan bersiwak, wahfazal farqi lisyari, dan memelihara bagian kepala rambut ini yang bercerai-berai. Nah, itu seperti itu ya. Khitanu, memotong anunya dengan kapak, dengan kandik ya. Bagian sekotong biasa tepelan tuh kandik bau bedu dan pelandas tepok. Ibun keras-keras batu-batu sekotong ini kandik gitu dipotong tepelan dengan titik silet gitu. Nah itu ada setas gitu ya. Nah, seperti itu sekitar. Lanjut. Wanatful ibti, natful ibti, mencabut ketiak. Halqul li'anati, ini saya lupa ini halqul li'anah ini salah satunya. Sebentar dulu, ini kuat hitam nih, saya ingat.
soal mutlak ini mendadak-dadak ya. Saya ingat-ingat dulu. Kita mau nyingga nalikan ini. Siapa punya kitab kemarin ini? Ada tuh pas saya pinjam. Ya, siapa? Bisa? Oh, nanti saya kembalikan ya. Dan kita ngajar modal pinjaman. Wala tansa il istinja, jangan kamu lupa beristinja. Wal qalam li zarfi, dan jangan pula kamu lupa memotong kuku. Nah, seperti itu ya. Lanjut sedikit. Itu jadi PR itu ya. Hal punya anak itu ya. Cari sendiri mananya, ustadznya banyak di sini. Wal maqalatul khamisatu wa ishruna, maqalah yang 5 dan 20 menjadi 25. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan, barang siapa yang berselawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan, kali yang satu menjadi satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah merahmatinya asyran 10 kali alaihi kepada orang yang membaca selawat satu kali. Mau rahmatnya Allah 10? Mau rahmatnya Allah 10? Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang kita cita-citakan. Amin. Kita baca cepat ya. Tinggal 15 menit 20. Jam 5 kan? Ya? Jam 6? Ada yang bunyi ini jam 6 bunyi. Penyambulan banyak anak-anak semua. Ya? Ya? Itu lihat Ustaz Ramdhani senyum aja menanti jodoh. Aja. Wa man sabbaha sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang telah mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sabbah itu mencela. Kalau pakai syabbaha artinya serupa. Kalau pakai sin sabbaha artinya mencela. Hati-hati itu makhrajul hurufnya, fasohahnya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, lughatul Arabiyah, yaitu fasohah, bagaimana kita melafalkan apa yang kita lafalkan, huruf hijaiyah, itu yang disebut dengan fasohah.
Salah kita melafalkan, salah orang mendengar, salah orang akan menyampaikan, salah memanai, dan salah kamar pula kita akan masuk. Maksudnya ke neraka, bukan kamar yang lain ya. Nah, ini instingnya luar biasa cewek-cewek ini. Begitu disebut kamar, ting. Lanjut ya. Marratan, satu kali, sabbahallahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala mencela alaihi, ada seseorang yang telah mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyara marrat, 10 kali. Ala tara ay tanzur, apakah tiada kamu melihat, memperhatikan, fi qaulillahi ta'ala, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lil walid bin al-Mughirah, bagi Walid bin al-Mughirah, laknatullah alaihi, Allah melaknat terhadapnya, hina sababan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika ia sebab mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun sunnah yang kita tidak suka, jangan sekali-sekali mencela orang yang membawa sunnah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa santin kanggok si dengan ini? Tahu jawaban kan? Apa? Tahu jawab sunnah bermadu ni. Tapi walaupun kita tidak menghendaki, jangan sekali-kali mencela. Jangan kita sampai sebab mencela. Kalau kita mencela itu adalah sunnah Rasulullah, maka Allah akan mencela kita 10 kali. Garing sekedip, ini dia akan duduk. Garing sekedip, garing 10 baris. Faqala subhanahu wa ta'ala, saya cepat baca. Maka telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala li nabihi, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuti kulla halafin, ay kasiril halbi, jangan kamu mengikuti kulli halafin. Mana halafin nerjamah ay kasirul halfi, kebanyakan sumpah. Ya, tiap-tiap orang yang banyak bersumpah jangan sekali-kali kamu ikuti. Ya, ini peringatan. Mahinin artinya hina, ai hakirin bit tadbir, itu luar biasa kehinaan. Mahinin itu artinya hina. Hamazin, girang ros batur kena hamaz ni, namanya terlamas biwi, ni sebenarnya jiplakan dalam bahasa Arab. Hamas, itu lamas lalu biwi dia, ni ia kembali, ia girang bergibah, ai kasih ril ghibati, banyak menggibah, membicarakan aib saudaranya. Masyain minamimin, binamimin itu artinya adu domba, domba diadu. Nah, itu kan kata orang lama, adu domba diadu. Kalau kita mengadu domba saudara-saudara kita, berarti saudara-saudara kita seolah-olah domba, maka dombanya diadu, tak ubahnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan domba adu domba. Ai kasirin naqlil kalami, kebanyakan
memindahkan ucapan min kaumin dari satu kaum ila kaumin kepada kaum yang lain ala wajhil absadi dengan bentuk merusak kaum itu bainahum antara mereka. Nah, itu ya, manna'in lil khair wallahu a'lam. Ya, sampai sini tuh ya. Cukup? Cukup ini? Karena saya ada hati juga. Kakak-kakaknya nanti menerima pesanan, tapi ada petugasnya di sana kan? Ada. Kalau ada kita lanjut sedikit ini. Nanti kalau dilanjutkan sama Bapak Al-Mukarram, tolong nanti ini dari manna'in lil khairi ya, tolong ya. Nah. Artinya orang yang mencegah bagi kebaikan, orang yang menghalang-halangi agama, orang yang berdakwah agama. Bisa habis ini lagi sedikit aja biar makola. Saya baca cepat aja. Ai kasiril man'i linnasi, kebanyakan menegah bagi manusia min dukhuli fi dinil islami, daripada masuk fi dinil islami pada agama Islam. Itu yang disebut dengan mana'in lil khairi. Mu'tadin, orang yang zalim, ai zulumin. Azimin, yaitu pendosa, ai muballighin fil ismi, sampai orang yang menyampaikan pada dosa banding. Ujurin, ai mutakabbirin, yaitu orang yang sombong. Pada zalika, setelah demikian itu, ai ma'al zalikal uyubi, beserta demikian itu adalah aib. Zanimin itu adalah salah satu kata zina. Ada yang bersih terlahir daripada bapak ramai-ramai ya. Ketika dilahirkan kita tidak ada bapak. Ketika kita ditanya, bang siapa bapaknya? Bin ramai-ramai. Nah, ini yang dimaksud dengan zanim bin rami. Mudah-mudahan kita semua selamat dari perkara-perkara tersebut. Amin. Aidain mansubin ila ghairil abi. Ini adalah nasab kepada ketiadaan bapak, itu yang saya sebut dengan bin rami parmi. Fal walidu id'ahul mughairah. Mughairah bi annahu, karena bahwasanya dia mughairah, waladuhu anaknya, wal halu annahu, dan kelakuan bahwasanya itu waladur ra'i bi tarakiz zina, itu adalah salah satu anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Itu yang disebut dengan bin ramira. Itu yang dimaksud dengan kalimat zanimin, orang yang lahir tanpa bapak. Ada yang lahir tanpa ibu? Ada yang lahir tanpa ibu? Saya tanya dulu. Ada. Ada yang lahir tanpa ibu? Tahu? Anak yang keras kepala, tidak mau nurut orang tua, itu bukan lahir dari rahim ibu, tapi lahir dari batu. Zaki senyum-senyum, tahu senyum-senyum Zaki ini? Ada yang diharapkan, namun semakin jauh. Lanjut.
angkana zamalin wa banina, bahwasanya ada yang mempunyai harta benda wa banina dan keturunan. Haza muta'allaqun bima dalla alaihi ma ba'dahu, ay anal mausufa bima zakara kafara bi ayatina wastakbara li ajlin kaunihi zamalin wa banain, aw muta'allaqun bima qablahu ay la tad'u min zikri li ajalin kaunihi kasirul mali wal auladi wa kana malul walid wa kana malal walidi. Apakah ada itu? Hilang barisnya ini. Apa? Moko mukadarun, ya, ya, betul. Mukadarun, mukadar. Wa kana malal walidi mukaddarun tis'atu alfi misqal min fiddati wa banu asyarata. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, ay hiya uajibu uhadisul awwalin. Artinya asatirul awwalin ini adalah cerita-cerita yang lampau, cerita dongeng. Nah, itu yang disebut dengan mu'ajibah. Ya, mu'ajibu dongeng, artinya wahadisul awalin, cerita-cerita lampau. Itu yang dimaksud dengan asatirul awalin. Inilah cara orang-orang dahulu mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyak sudu zalikal mausufu bima zakara bihazal qawli annahu yukadzibu bil qur'ani, dengan mendudaskan agama. Wa la'alla muradu Sayyidina Ibni Abbas, yang dimaksud dengan Sayyidina Ibnu Abbas asyara marad 10 itu ma'adin hazal qaul. Ini adalah semua sudah lengkap yang 10. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna wallahu a'lam. InsyaAllah sampai libur mungkin saya akan sering mengganti Bapak Al-Mubarak jadi banyak, ya. Tenang.